Ternyata seperti yang sudah mereka persiapkan lebih dahulu, bahwa pasukan yang berada di pedukuhan itu telah mulai bergerak. Mereka mengikuti pasukan lawan dengan hati-hati sampai saatnya mereka bertemu dengan prajurit yang mereka tugaskan menghubungi perdepoan induk. "Kita akan menyerang mereka," berkata prajurit yang baru datang bersama Maisa Murti dan Maisa Pukat. "Marilah, meskipun jumlah kita tidak sebanyak jumlah lawan, tetapi kita mendapat kesempatan mendahului. Mudah-mudahan kita tidak terjebak." Sejenak pasukan kecil itu masih mengikuti lawannya yang melingkar mencapai tempat yang sudah ditentukan. Jika menurut perhitungan mereka pasukan yang melingkar itu sudah siap, maka pasukan kecil yang berjalan lurus itu baru akan menyerang untuk memancing perhatian. Sementara induk pasukannya akan menggilas padepokan itu dari arah lain. "Kita biarkan sampai mereka mendekati padepokan," berkata pemimpin prajurit yang ada di dalam pasukan kecil yang mengikuti lawannya itu. "Kita akan menyergap langsung untuk mengurangi jumlah lawan pada benturan pertama. Berhati-hatilah." 5 orang prajurit dan 10 orang cantrik yang terlatih baik itu pun mulai mencar di antara kira-kira 50 orang, termasuk Maisa Pukat dan Maisa Murti. Prajurit yang memimpin pasukan kecil itu sudah memberikan isyarat jika mereka mendengar teriakan aba-aba, mereka harus segera bertindak. Untuk beberapa lamanya mereka masih mengikuti lawan pada jarak tertentu dengan sangat berhati-hati. Meskipun malam diterangi oleh cahaya bulan yang bulat, namun mereka berhasil mengikuti orang-orang serigala putih, macan kumbang, dan orang-orang Mahibit itu tanpa diketahui. Karena orang-orang itu sama sekali tidak menyangka bahwa pasukan lawan tidak terkumpul seluruhnya di padepokan, tapi menunggu mereka di pedukuhan masing-masing. Seperti yang sudah mereka bicarakan, maka ketika iring-iringan itu sudah mendekati padepokan, maka dengan tiba-tiba saja telah terdengar teriakan aba-aba yang memecahkan sepinya malam. Orang-orang serigala putih, macan kumbang, dan dari Mahibit itu terkejut bukan buatan. Mereka memang tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi serangan yang demikian tiba-tiba. Justru saat mereka akan memancing perhatian orang-orang yang menurut perhitungan mereka tentu terkumpul di padepokan untuk memusatkan kekuatan mereka. Namun mereka tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan, karena sejenak kemudian maka mereka pun telah dihujani dengan lembing yang dilontarkan dengan sekuat tenaga oleh lawan mereka yang berlari-larian menyerang. Lontaran-lontaran lembing itu benar-benar telah membuat mereka kebingungan. Meskipun lembing-lembing itu adalah sekedar bambu cendani yang panjang dan berujung sekeping besi, namun ternyata bahwa lembing-lembing itu telah berhasil mengurangi jumlah lawan. Beberapa orang yang tidak sigap menghindari atau menangkisnya telah tertusuk dadanya, bahkan ada yang terkena punggungnya atau tersentuh pundaknya. Pemimpin pasukan gabungan itu menggeram. Ia sadar bahwa pada serangan pertama itu ia sudah kehilangan beberapa anak buahnya. Meskipun mereka tidak langsung terbunuh, tetapi ada beberapa orang di antara mereka sudah kehilangan kemampuan untuk bertempur. Kawan-kawannya tidak mempunyai kesempatan untuk menolong mereka, karena orang-orang yang telah menunggu dan mengikuti mereka itu pun dengan cepatnya telah berlari menyerang dengan senjata teracung. Ternyata bahwa selain lembing yang mereka lontarkan, mereka masih membawa pedang atau jenis senjata-senjata yang lain. Sejenak kemudian kedua pasukan itu pun telah berbenturan dalam satu pertempuran. Ternyata perhitungan para prajurit Singosari itu berhasil. Serangan yang tiba-tiba dengan lontaran lembing dan teriakan-teriakan nyaring itu telah mempengaruhi keseimbangan. Beberapa orang lawan telah dilumpuhkan, sedang yang lain menjadi kebingungan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman
maka mereka pun segera dapat mengatur diri dalam perlawanan yang mapan. Namun jumlah mereka yang telah berkurang itu merupakan kenyataan yang pahit bagi mereka atas kelengahan mereka. Pertempuran yang telah terjadi itu pun menjadi semakin sengit. Orang-orang berilmu hitam itu pun segera terdesak untuk menggunakan segenap kemampuan yang ada pada mereka, sehingga karena itu maka perlawanan mereka pun menjadi semakin kasar. Dalam setiap kesempatan mereka selalu berusaha untuk membentuk lingkaran yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Tetapi lawan yang mereka hadapi sudah pernah mendengar cara orang-orang berilmu hitam itu bertempur. Karena itu maka mereka pun segera menyesuaikan dirinya untuk menghindar dari putaran yang akan dapat menjerat mereka dalam kesulitan. Namun pada itu prajurit Singosari yang ada di dalam kelompok itu pun segera melihat bahwa ada di antara lawan mereka yang memiliki ilmu dari cabang perguruan yang lain. Mereka bukan orang-orang berilmu hitam. 5 orang prajurit dan 10 orang cantrik yang terlatih baik itu pun segera mencar. Mereka seolah-olah telah memimpin kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang di antara kawan-kawannya. Dengan sigapnya mereka bertempur tanpa mengenal gentar. Di antara mereka terdapat sepasang anak muda yang memiliki kelebihan dari setiap orang di dalam pasukannya. Dengan lincah keduanya berlompatan dengan senjata di tangan. Mereka bertempur bagaikan sepasang lebah yang berterbangan, sekali-kali menukik dan menyengat lawannya berganti-ganti. Perlawanan yang seru itu pun tidak diduga sama sekali oleh pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang serigala putih, macan kumbang, dan orang Maibit. Karena itu maka meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi mereka segera merasa berada dalam kesulitan. Apalagi jumlah yang lebih banyak itu telah dikurangi pada benturan yang pertama. Beberapa orang di antara mereka yang terluka berusaha untuk merangkak menepi agar tubuh mereka tidak lumat terinjak-injak oleh orang-orang yang sedang bertempur itu. 1-2 di antara mereka yang terluka masih berusaha untuk berbuat sesuatu, tetapi darah yang mengalir terlalu banyak dari tubuh mereka telah membuat mereka tidak berdaya. Meskipun demikian, pasukan gabungan itu tidak menjadi cemas. Mereka menyangka bahwa mereka sedang berhadapan dengan pasukan induk dari Padepokan Empu Songondaru. Jika demikian, maka pasukan yang melingkari Padepokan itu pun akan segera datang dan menghancurkan mereka sama sekali. Namun demikian, masih timbul pertanyaan di dalam hati para pemimpin dari pasukan gabungan itu. Mereka tidak melihat Empu Songondaru di antara lawan-lawannya. Mungkin orang itu berada di Padepokan, berkata pemimpin pasukan gabungan itu di dalam hatinya. Jika demikian, maka ia akan segera jatuh ke tangan Empu Baladatu atau Lingodadi. Jika ia berhadapan dengan Empu Baladatu dan mau menyerahkan diri, nasibnya masih akan dapat dipertimbangkan. Tetapi jika ia jatuh ke tangan Lingodadi, maka nasibnya benar-benar menyedihkan. Ia akan mati dalam kekecewaan dan penderitaan. Namun pada itu ternyata bahwa pasukan gabungan banyak mengalami kesulitan melawan para prajurit Singosari, para cantrik yang terlatih baik, dan orang-orang yang dengan sepenuh tekad bertempur mempertahankan haknya. Kejutan yang pertama benar-benar telah mempengaruhi untuk selanjutnya, apalagi dengan kehadiran 2 orang anak muda yang bertempur menyambar-nyambar. Dengan sigapnya, senjata mereka setiap kali mematuk dengan cepat dan meninggalkan segores luka pada lawannya. Sebelum ia melompat menjauh dari seolah-olah hilang dalam hiruk-pikuk pertempuran yang dahsyat itu. Sementara itu induk pasukan gabungan dan orang-orang Padepokan, serigala putih, macan kumbang, dan orang-orang Maibit itu dengan perlahan-lahan mendekati Padepokan dari arah yang lain. Mereka akan menyerang dari arah belakang.
langsung menikam jantung mereka, menganggap bahwa orang-orang di Padepokan itu sedang sibuk menghadapi serangan dari pecahan pasukan yang memang sudah dikirim untuk mendahului mancing perhatian. Kehadiran induk pasukan gabungan itu ternyata memang sudah ditunggu. Pasukan yang berada di beberapa padukuhan di luar padepokan itu pun sudah dihubungi dengan mengirimkan petugas yang langsung menyampaikan semua rencana yang telah tersusun. Meskipun dengan tergesa-gesa, isyarat-isyarat yang sudah disiapkan sama sekali tidak dipergunakan, apalagi syarat bunyi. Dengan hati-hati pasukan yang berada di padukuhan-padukuhan yang terpisah itu mulai mendekat. Mereka sudah mendapat petunjuk arah yang kira-kira akan dilalui oleh pasukan lawan yang jumlahnya agak mengejutkan. Lebih dari 200 orang, sementara itu jumlah yang dapat dikumpulkan dari orang-orang Padepokan Empu Sangondaro tidak cukup banyak untuk mengimbangi jumlah lawan. Tetapi mereka mempunyai kelebihan lain. Mereka memiliki tekad yang rasa-rasanya membakar isi dada mereka. Karena itulah maka dengan tabah mereka telah bersiap menanti apa saja yang akan terjadi. Jangankan jumlah itu hanya sekitar 200 orang, seandainya lipat 2 sekalipun, mereka tidak akan menjadi gentar. Dengan demikian maka pasukan Empu Sangondaro di induk padepokan pun tidak terkumpul menjadi satu di dalam dinding padepokan. Sebagian mereka telah tetap berada di luar meskipun mereka sudah saling mendekat dan siap untuk bertempur bersama-sama. Mereka tahu benar sesuai dengan petunjuk yang mereka terima bahwa pasukan induk lawan akan menyerang dari belakang. Empu Sangondaro telah membagi pasukan kecil yang ada di padepokan. Sekelompok kecil masih harus mengawasi arah depan. Jika orang-orang yang menghentikan pasukan lawan memancing perhatian mereka itu gagal dan pasukan lawan itu berhasil menyerang padepokan induk, kelompok kecil itu harus mencegahnya. Meskipun kelompok itu hanyalah kelompok yang kecil sekali, namun mereka percaya bahwa pasukan yang ada di padukuhan sebelah pasti akan dapat ikut menentukan. Sementara itu pasukan yang lebih besar telah siap menghadapi lawan yang datang dari arah belakang, dipimpin langsung oleh Empu Sangondaro, Senopati prajurit Singosari. Maka para prajurit yang bertugas di padepokan itu sebagai cantrik dan cantrik yang ada di padukuhan itu, dan seorang anak muda yang bernama Mahesa Bungalan. Kita akan menjumpai lawan yang kuat, berkata Empu Sangondaro, yang sebenarnya sampai saat terakhir aku masih belum percaya bahwa adikku sendiri telah melakukan hal yang sama sekali tidak aku duga. Bagaimanapun juga berita tentang Baradatu, tapi aku masih menganggap ia sebagai adikku yang baik. Tapi kini aku tidak akan dapat ingkar pada kenyataan adikku benar-benar telah datang tidak dengan jodang pisungsung dari saudara muda kepada saudara tua, tapi dengan membawa ujung-ujung senjata yang dapat menyebarkan maut. Mahesa Bungalan melihat betapa pahitnya perasaan Empu Sangondaro menghadapi kenyataan itu. Adiknya sendiri telah memusuhinya tanpa sebab. Sampai saat Empu Baradatu berdiri dengan senjata di lambung, ia masih tidak mengerti apakah salahnya sehingga adiknya telah menyerangnya. Aku tidak tahu apakah aku sudah melakukan kesalahan terhadap adikku itu, katanya. Jika demikian maka kenapa ia tidak datang langsung mengatakannya kepadaku? Jika benar-benar aku bersalah, aku tentu tidak akan segan dan malu untuk minta maaf kepadanya. Meskipun aku saudara tuanya, tetapi tiba-tiba saja ia datang dengan pasukannya. Senopati prajurit Singosari yang mendengar Empu Sangondaro mengeluh mengatakan, soalnya bukannya salah atau tidak bersalah Empu. Apa yang terjadi sudah diperhitungkan oleh para pemimpin Singosari. Terbukti dengan perintah atas kami untuk tinggal di padepokan ini.
Masalahnya sebenarnya telah Empu ketahui. Perluasan pengaruh dari perguruan dan ilmu Empu Baldatu, atau ada maksud-maksud lain. Tetapi bahwa Empu Baldatu telah menguasai Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang adalah pertanda keinginannya untuk menguasai kekuatan yang lebih besar lagi. Empu Songondaru mengangguk-angguk, namun masih saja terasa kebimbangan di hatinya bahwa semuanya itu benar-benar telah terjadi. Aku masih ingin menjumpainya untuk mendengarkan penjelasannya, berkata Empu Songondaru. Yang berhadapan adalah dua kekuatan, jawab Senopati itu. Bukan waktunya lagi untuk berbincang-bincang, tapi aku akan mencobanya. Senopati itu menarik napas dalam-dalam. Menurut perhitungan keprajuritannya, dalam keadaan seperti itu tidak ada lagi waktu untuk berbicara. Yang langsung akan berbincang adalah senjata-senjata yang sudah berada di dalam genggaman. Tetapi Senopati itu tidak ingin membantah, apalagi padepokan itu adalah padepokan Empu Songondaru. Kedudukannya di padepokan itu, meskipun ia masih tetap seorang senopati, adalah cantrik seperti cantrik-cantrik yang lain. Namun dalam keadaan khusus seperti yang dihadapinya, maka ia telah kembali ke dalam kedudukannya prajurit Singosari yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang dianggap menentang kekuasaan yang ada. Dalam pada itu induk pasukan Empu Baldatu yang mendekati padepokan menjadi termangu-mangu. Mereka tidak melihat atau mendengar pertempuran di padepokan itu. Namun semakin mereka mendekat, maka mereka mulai mendengar suara riuh di kejauhan, tidak diregol di padepokan itu. Di manakah mereka bertempur? Bertanya Empu Baldatu. Kami belum membuat hubungan, tapi agaknya tidak di padepokan itu. Empu Baldatu menjadi ragu-ragu, lalu perintahnya, cepat, kedudukan kami meragukan. Carilah hubungan dengan pasukan yang telah mendahului kami, atau tidak-tidaknya usahakan agar kita mengetahui kedudukan mereka. Dua orang di antara mereka segera menyelinap ke dalam kegelapan, hilang dalam bayangan daun-daun perdu. Dengan hati-hati mereka menyusup, memotong arah langsung ke tempat pertempuran. Dalam cahaya bulan yang bulat, kedua orang itu akhirnya menemukan arena perkelahian yang sengit. Pertempuran itu meluas di atas arena yang tersekat-sekat oleh pepohonan, karena mereka bertempur di pategalan yang kering. Kenapa benturan itu terjadi di sini? Pertanyaan itu telah mengganggu kedua orang yang mencari keterangan tentang pasukan yang terdahulu itu. Sementara itu pertempuran itu pun masih berkobar dengan sengitnya. Meskipun pada benturan pertama pasukan gabungan dari ketiga padepokan yang menyerang itu telah kehilangan orang-orangnya, namun jumlah mereka masih lebih banyak. Tapi lawan mereka adalah sekelompok orang-orang yang berjuang dengan segenap hati dan tekad. Apalagi di antara mereka terdapat beberapa orang prajurit Singosari, beberapa orang cantrik yang terlatih, dan dua orang anak muda yang mampu bergerak cepat burung cikatan menyambar belalang. Gila! Tiba-tiba saja salah seorang dari dua orang pengawas yang dikirim oleh Empu Baldatu itu menggeram. Ternyata pasukan Empu Songondaru itu telah mencegat mereka di sini. Tapi ini adalah suatu hal yang aneh, sahut kawannya. Apakah dengan demikian berarti bahwa padepokan mereka telah kosong? Meskipun tidak kosong, tapi jumlah pasukan yang tinggal tentu sama sekali tidak berarti kita akan dapat memasuki padepokan itu tanpa perlawanan. Tetapi apakah kau yakin bahwa yang ada di sini adalah seluruh kekuatan Empu Songondaru? Aku kira demikian. Empu Songondaru tidak akan mengetahui bahwa kita telah memecah pasukan kita menjadi dua bagian. Justru bagian ini adalah bagian yang kecil. Kawannya terdiam.
Sejenak ia mengamati pertempuran yang sengit itu, lalu katanya, "Marilah kita akan melaporkannya. Kita singgah di padepokan itu, kita akan melihat apakah masih ada pasukan segelar sepapan." Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan arena. Mereka diam-diam mendekati padepokan yang nampak sepi. Dengan hati-hati mereka merapat dinding padepokan agak jauh dari Regol. Karena mereka yakin bahwa di Regol itu tentu terdapat beberapa orang yang berjaga-jaga. Apalagi di hadapan padepokan itu sedang terjadi pertempuran yang riuh. "Aku akan menengok ke dalam," desis yang seorang. "Berhati-hatilah. Jika kita tertangkap di sini, maka Empu Baradatu akan kehilangan keterangan yang kita bawa, atau harus mengirimkan orang lain lagi." Kawannya tidak menjawab, tetapi dengan sangat berhati-hati ia pun telah memanjat naik ke atas dinding batu padepokan itu. Ketika ia menjengukkan kepalanya, nampaklah bahwa padepokan itu sepi. Ia melihat obor di Regol yang dijaga oleh beberapa orang bersenjata, tapi nampaknya terlalu sedikit bagi sebuah persiapan perang. Sedangkan di bagian lain dari padepokan itu nampaknya lengang dan tidak terdapat kesibukan sama sekali. Setelah mengamati keadaan beberapa lama, maka orang yang sedang memanjat itu pun segera turun.